Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzi dengan NIM 22090974103. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Tujuannya kita mempelajari jaringan nirkabel sendiri untuk mengetahui penggunaan jaringan wireless, mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless, mensimulasikan jaringan nirkabel dengan Cisco Packet Tracker. Nirkabel adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio, seperti ponsel, televisi, radio, dan Wi-Fi laptop. Apalagi komunikasi melalui jaringan nirkabel sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless. Yang pertama, adaptor nirkabel komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Kedua, router nirkabel menerima sinyal dan melakukan decoder data. Router mengirimkan informasi ke koneksi internet, kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Internet nirkabel adalah layanan internet yang dapat diakses koneksi tanpa kabel. Fisiko komputer menggunakan internet. Layanan internet nirkabel umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router nirkabel atau secara lokal melalui penggunaan router nirkabel yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Berdasarkan pengertian wireless, di mana tidak diperlukan kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router. Maka dengan seperti ini, semua orang bisa mengakses jaringan wireless Anda di area tertentu. Ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau jaringan kantor, harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan nirkabel. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data, struktur jaringan. Saat akan mengirim data, komponen ketiga tersebut akan berfungsi sebagai alat yang mengubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, komponen ketiga tersebut akan berfungsi sebagai alat yang mengubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter, alat yang menghasilkan gelombang radio, receiver, alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena, alat yang membantu transmitter dan receiver agar lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang, mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio yang dilihat dari gelombang menjadi bit-bit biner dalam sebuah peralatan LAN nirkabel tersebut. Sini ada macam-macam keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama ada WPA-PSK, Wi-Fi Protect Access Preserved Key. Adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada server autentikasi yang digunakan. Kemudian ada WEP atau Shard Key, adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Shard Key Authentication. Shard Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Kemudian ada WPA. Adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP.
Frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagikan kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2.4 GHz dan juga 5. Dengan frekuensi tersebut dapat membantu Anda mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Frekuensi 2.4 GHz adalah frekuensi atau sinyal yang sudah lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas di mana hampir semua perangkat nirkabel memakai frekuensi ini. Contoh umumnya seperti pada remote control TV, mainan remote control, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi salah satunya. 2. Frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2.4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekuatan pada daya jangkauan yang lebih pendek. Bila mana sambungan Wi-Fi Anda lebih langsung mengarah, seperti tidak terhalang bangunan dinding atau lantai, atau layaknya wireless MiFi mobile Wi-Fi yang bisa dibawa kemana saja dan selalu ada di dekat perangkat yang memerlukannya, akan lebih bagus jika Anda memakai sinyal 5 GHz. Kemudian percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Setting AP1 pada port dengan SSID AP1 channel 1 dan metode autentikasi keamanan WPA2 PSCAP dengan password 123456788. Oke, langsung saja di sini saya sudah membuat skemanya. Port 1 SSID-nya AP1 dengan channel 1, authentication-nya WPA2 PSK dengan password 123456788. Kemudian setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2 channel 6 tanpa menggunakan password. Port 1 SSID AP2 channelnya 6, authentication-nya disable karena nggak pakai password. Oke. Kemudian setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1 metode autentikasi keamanan web. Config wireless SSID AP1, authentication-nya WPA, masukkan passwordnya 123456788, IP configuration-nya static, IP address-nya ini, dan subnet mask-nya ini. Misalkan ini tidak terhubung, berarti ada yang salah. Ini sudah terhubung. Kemudian setting smartphone pada wireless 0 dan SSID tanpa metode verifikasi. Alamat IP 192.168.1. Wireless AP2 disable, IP static, IP address-nya 192.1
68.1.1.30. Subnextnya 255.255.255.128. Kemudian untuk mengetahui bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Command prompt, tulis ping 192.168.1.1.30. Berhasil. Oke, sudah terhubung. Baik, selanjutnya ada DHCP server. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang server DHCP. Oke, tujuan kita mempelajari server DHCP yaitu memahami fungsi DHCP server dan klien, kemudian mensimulasikan DHCP dan klien dengan Cisco Packet Tracker. DHCP itu layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang diminta. Komputer yang memberikan nomor IP tersebut disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi ke DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersamaan dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP atau IP dengan sendirinya. Tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu tidak ada IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Oke, di sini ada DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server. Kemudian DHCP offer. DHCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. 3. DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan pesan menyetujui pinjaman tersebut ke DHCP server. Kemudian ada DHCP acknowledge. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah
acknowledgement, kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Sini ada kelebihan DHCP server. Pertama, memudahkan dalam mentransfer data ke PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. DHCP ini dirancang untuk melayani jaringan yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang dapat digunakan kembali. Artinya alamat IP tersebut dapat dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang kelima, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya pada klien. Kekurangan DHCP server, semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan terputus dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP, konfigurasi dengan range secara acak, otomatis IP pemberian alamat IP kepada klien secara acak dan dapat berubah-ubah namun masih dalam rentang alamat IP yang ditentukan. Konfigurasi dengan alamat IP fix, alamat pemberian alamat IP yang sifatnya tetap bernilai pada klien yang memerlukan data alamat MAC. Sini ada percobaan. Langkah percobaan pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Kemudian setting IP server secara statik 192.168.1.123/25. Dari sini saya sudah membuat skemanya. Setting IP server. Server ke config, kita ke paste. Sorry. Ya, configuration-nya static. Ini kita isi dengan 192.168.1.253. Subnet masknya 255.255.255.182. 128. Sorry. Lanjut kita ke aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. DHCP server, service, DHCP, interface-nya kita on kan, kemudian default gateway-nya kita masukkan ini 192.168.1.254. DNS servernya 3333333.1. Start IP address kita isikan 192, kemudian 168, kemudian 1, kemudian 151. Subnet masknya 255.255.255.25128. Kemudian kita save, kemudian keluar, lanjut ke aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP klien dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server.
Oke, kita ke laptop, kemudian kita ke IP configuration, static, langsung kita ke DHCP, kita berhasil. Oke, sudah mendapatkan IP-nya, itu 192.168.1.151. Subnet masknya 255.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.1.254. DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP smartphone ke IP server. Oke, DHCP sudah, IP-nya sudah dapat, yaitu 192.168.1.152 dengan subnet masknya 255.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.1.254. DNS servernya 33.33.33.1. Oke, ini terus saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.